Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk membuat video ini sebagai salah satu nilai MIT mata kuliah vulkanologi. Tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang atas berkat beliaulah kita dibawa dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang yang kita rasakan pada hari ini. Alhamdulillah, jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas salah satu gunung api yang ada di Indonesia, yaitu Gunung Krakatau. Jadi kita akan membahas lebih rinci mengenai Gunung Krakatau, yaitu terdiri dari proses tektonik yang terjadi, tipe gunungnya, tipe letusannya, histori letusan, produk letusan, sisa-sisa letusan, dampak letusan, jenis pemantauan aktivitasnya, dan cerita rakyat yang berkembang terhadap gunung ini. Baik, sebelum lanjut terhadap materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Al-Syabar dengan NIM R1C121018 akan membahas mengenai proses tektonik yang terjadi dan tipe gunungnya. Selanjutnya, teman saya Laude Muhammad Khalid Rahman dengan NIM R1C121090 akan membahas mengenai tipe letusan, histori letusan, produk letusan, dan sisa-sisa letusan. Selanjutnya, teman saya Ren Ramadan dengan NIM R1C121058 akan membahas mengenai dampak letusan, jenis pemantauan aktivitasnya, dan cerita rakyat yang berkembang. Jadi langsung saja pada materi, yaitu Gunung Krakatau. Krakatau atau dengan nama internasional Krakatoa adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Krakatau dikenal dunia karena letusannya yang sangat dahsyat. Pada tahun 1883, awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Sampai sebelum tanggal 26 Desember, tsunami ini adalah yang terdahsyat di kawasan Samudra Hindia. Suara letusan itu terdengar sampai ke Alice Springs, Australia, dan Pulau Rodrigues dekat Afrika dengan jarak 4.653 km. Daya ledaknya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Melihat kawasan Gunung Krakatau di Selat Sunda, para ahli memperkirakan bahwa pada masa purba terdapat gunung yang sangat besar di Selat Sunda yang akhirnya meletus dahsyat yang menyisakan sebuah kaldera atau kawah besar yang disebut dengan Gunung Krakatau Purba, yang merupakan induk dari Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883. Gunung ini disusun dari bebatuan andesitik. Kemudian proses tektonik. Keterlapatan gunung api, tipe, dan sifat aktivitasnya sangat berhubungan dengan kegiatan tektonik. Hampir 100% kegiatan gunung api selalu berhubungan dengan tektonisme. Akibat adanya proses tektonik ini, terdapat jalur cincin api dunia atau disebut dengan Ring of Fire. Indonesia masuk dalam bagian cincin api dunia ini. Dalam proses terbentuknya gunung api, itu dipengaruhi oleh 3 proses tektonik, yaitu yang pertama konvergen, kemudian divergen, dan transform atau juga biasa disebut dengan strike slip. Khusus untuk Gunung Krakatau, dia dipengaruhi oleh proses tektonik yaitu konvergen. Jadi proses tektonik konvergen yaitu proses pergerakan dua lempeng bumi yang bergerak saling bertubrukan, yaitu terdiri dari 2 lempeng, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra, yaitu biasa juga kita sebut dengan proses subduksi. Kedua lempeng tersebut yang membentuk Gunung Krakatau yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kemudian selanjutnya tipe gunung api. Secara umum terdapat 3 gunung api. Secara umum terdapat 3 tipe gunung api, yaitu tipe strato,
tipe perisai, dan tipe Mar. Khusus untuk Gunung Krakatau, dia termasuk dalam tipe gunung strato, yaitu gunung api yang tubuhnya tersusun oleh material hasil erupsi yang bersusun secara berlapis-lapis. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara saya, Laude Khalid Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Khalid Rahman dengan NIM R1C121090. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Gunung Krakatau memiliki dua tipe letusan gunung. Yang pertama, tipe letusan strombolian dan tipe letusan vulkanian. Tipe letusan strombolian merupakan jenis erupsi gunung berapi yang memiliki semburan lava pijar dari magma yang dangkal. Umumnya terjadi pada gunung api yang sering aktif di tepi benua atau di tengah benua. Istilah tipe strombolian diambil dari kata stromboli, yakni nama gunung api di Pulau Stromboli, Italia, yang terletak di Laut Tirene, Mediterania. Ciri-ciri erupsi strombolian yakni adanya erupsi-erupsi kecil dari gas dan fragmen-fragmen atau serpian magma. Material yang diletuskan jatuh kembali ke dalam kawah atau di sekitar bibir kawah. Pada saat terjadi erupsi yang lebih besar, lava mengalir ke lereng di sekitarnya. Gunung api tipe strombolian mempunyai kawah, biasanya berbentuk lingkaran. Tubuh dan lereng gunung tersusun dari batuan yang berasal dari lava. Yang kedua yakni tipe letusan vulkanian. Letusan ini dapat mengeluarkan material padat seperti bom, abu vulkanik, lapili, serta bahan-bahan padat atau cair seperti lava. Perlu diketahui bahwa letusan tipe vulkanian dikelompokkan berdasarkan kekuatan erupsi serta kedalaman dapur magmanya. Dapur magma memiliki kedalaman bervariasi, mulai kedalaman dangkal hingga dalam, sehingga kekuatan erupsi yang dihasilkan mulai sedang hingga tinggi. Letusan tipe volcano mempunyai dampak letusan yang cukup besar. Menurut sejarah, Gunung Krakatau pernah meletus pada tahun 1680 yang menghasilkan lava andestik asam. Lalu pada tahun 1880, gunung perbuatan aktif mengeluarkan lava meskipun tidak meletus. Setelah masa itu, tidak ada lagi aktivitas vulkanis di Krakatau hingga 20 Mei 1883. Pada hari itu, setelah 200 tahun tertidur, terjadi ledakan kecil pada Gunung Krakatau. Itulah tanda-tanda awal bakal terjadinya letusan dahsyat di Selat Sunda. Ledakan ini kemudian disusul dengan letusan-letusan kecil yang puncaknya terjadi pada 26 sampai 27 Agustus 1883. Pada hari Senin 27 Agustus 1883 terjadi ledakan pada gunung tersebut. Menurut Simon Winchester, ahli geologi lulusan Universitas Oxford, Inggris, mengatakan bahwa ledakan itu adalah yang paling besar, suara paling keras, dan peristiwa vulkanik yang paling meluluhlantahkan dalam sejarah manusia modern. Suara letusannya terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusan dan bahkan dapat didengar oleh 1/8 penduduk bumi saat itu. Mulai pada tahun 1927 atau kurang lebih 44 tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau, muncul gunung api yang dikenal sebagai anak Krakatau dari kawasan kaldera purba tersebut yang masih aktif dan tetap bertambah tingginya. Kecepatan pertumbuhan tingginya sekitar 0,5 meter per bulan. Setiap tahun, ia menjadi lebih tinggi sekitar 6 meter dan lebih lebar 12 meter. Catatan lain menyebutkan penambahan tinggi sekitar 4 cm per tahun jika dihitung, maka dalam waktu 25 tahun, penambahan tinggi anak Krakatau mencapai 190 meter, lebih tinggi dari 25 tahun sebelumnya. Penyebab tingginya gunung itu disebabkan oleh material yang keluar dari perut gunung baru itu. Saat ini, ketinggian anak Krakatau mencapai sekitar 230 meter di atas permukaan laut. Sementara Gunung Krakatau sebelumnya memiliki tinggi 813 meter dari permukaan laut. Mulai 10 Oktober 2010, terjadi letusan abu yang disertai lontaran material pijar dengan ketinggian asap berkisar 100 sampai 1.700 meter dan berlangsung setiap hari sampai saat ini.
Produk letusan gunung api atau material yang dikeluarkan saat terjadi erupsi atau meletusnya gunung api ada bermacam-macam. Salah satunya material padat atau piroklastik. Material padat yang dikeluarkan oleh gunung api Krakatau saat meletus atau terjadinya erosi antara lain bom atau batu besar, tefra, lapili atau kerikil, debu vulkanik atau tuff, batu apung, dan pasir. Aliran piroklastik hasil letusan gunung berapi yang bergerak dengan cepat dan terdiri dari gas panas, abu vulkanik, dan bebatuan yang dapat bergerak dari puncak kawah dengan kecepatan 700 km per jam dan gas dapat mencapai temperatur di atas 1000 derajat Celcius. Ini yang disebut sebagai awan panas. Sisa-sisa letusan Gunung Krakatau pernah meletus pada tahun 1680 dan menghasilkan lava andestik asam. Lalu pada tahun 1880, gunung perbuatan aktif mengeluarkan lava meskipun tidak meletus. Setelah masa itu, tidak ada lagi aktivitas vulkanis di Krakatau hingga 20 Mei 1883. Pada hari itu, setelah 200 tahun tertidur, terjadi ledakan kecil pada Gunung Krakatau. Itulah tanda-tanda awal terjadinya letusan dasar di Selat Sunda. Baik, saya akan melanjutkan tentang dampak letusan Gunung Krakatau. Pada tahun 1883, ledakan Krakatau telah menghancurkan Gunung Danan, Gunung Perbuatan, serta sebagian Gunung Rakata, di mana setengah kerucutnya hilang, membuat cekungan selebar 7 km dan sedalam 250 meter. Tsunami naik setinggi 40 meter, menghancurkan desa-desa dan apa saja yang berada di pesisir pantai. Tsunami ini timbul bukan hanya karena letusan, tetapi juga longsoran bawah laut. Tercatat jumlah korban yang tewas mencapai 36.417 orang, berasal dari 295 kampung, kawasan pantai, mulai dari Merak di kota Cilegon hingga Cimalaya di Karawang, pantai barat Banten hingga Tanjung Layar di Pulau Panaitan, ujung kulon serta Sumatera bagian selatan. Di ujung kulon, air bah masuk sampai 15 meter ke arah barat, serta Sumatera bagian selatan. Sampai beberapa hari kemudian, penduduk Jakarta dan Lampung pedalaman tidak lagi melihat matahari. Gelombang tsunami yang ditimbulkan bahkan merambat ke pantai Hawaii, pantai barat Amerika Tengah, dan semenanjung Arab yang jauhnya 7.000 km. Jenis pemantauan aktivitas. Pemantauan aktivitas diamati oleh sejumlah pengamatan yang dilakukan dari pos pengamatan, pemantauan instrumen, dan remote sensing yang memanfaatkan satelit. Adapun cerita rakyat yang berkembang di sana, konon dahulu ada kerajaan yang dipimpin oleh raja bernama Prabu Rakata. Saat itu, Pulau Jawa dan Sumatera masih menjadi satu berupa daratan. Prabu Rakata yang memiliki 2 orang anak diceritakan ingin memberikan wilayah yang adil bagi mereka yang tidak terjadi perselisihan. Untuk itu, sebelum membagi wilayah kekuasaan dengan adil, ia pergi menyepi. Rencana pembagiannya, yaitu bagian timur merupakan daerah kekuasaan Raden Soundana, sedangkan di bagian barat merupakan wilayah kekuasaan Raden Taparabuna. Keputusan Prabu Rakata itu pun disepakati oleh kedua putranya. Kemudian, sang raja pergi menyepi dengan membawa guci kesayangannya. Namun, sebelum Prabu Rakata kembali dari menyepi, justru perang telah terjadi di antara anak-anaknya. Peperangan itu terjadi karena Raden Sandana menyerang kerajaan milik Raden Taparuna untuk merebut dan menguasai wilayah. Mengetahui peperangan yang terjadi di antara anak-anaknya, Prabu Rakata pun segera kembali ke kerajaan, mengakhiri pertapaannya. Marah dengan perbuatan anak-anaknya, Prabu Rakata memanggil keduanya, lalu ia meminta mereka untuk berdiri di kekuasaan wilayah masing-masing dengan pasukan di belakangnya. Setelah itu, Prabu Rakata menyiram air dalam guci yang telah diisi air laut ke permukaan bumi di tengah-tengah kedua putranya, sehingga membentuklah Gunung Krakatau atau dikenal dengan Gunung Krakata.